teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novita. Kali ini saya ingin membahas tentang satu materi yang sangat penting, yaitu faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Nah, faktor penentu kebijakan bidang pendidikan itu ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah komunikasi, kemudian yang kedua adalah sumber daya, yang ketiga adalah disposisi, dan yang keempat adalah struktur birokrasi. Nah, di sini ada keterangan mengenai keterkaitan antara faktor-faktor penentu kebijakan pendidikan. Nah, di sini itu kita bisa lihat garisnya ya. Jadi antara komunikasi dan struktur birokrasi itu ada dampak langsung apabila kita mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Ada juga yang garis biru itu yang kita lihat di slide ini, itu ada dampak tidak langsung yang terjadi pada saat kita mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Nah, terus ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah logika yang dipakai. Logika yang digunakan dalam suatu kebijakan, yakni sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan, bagaimana hubungan logika antara kegiatan yang dilakukan dengan tujuan sasaran yang ditetapkan. Kemudian hal yang kedua adalah hakikat kerjasama, yaitu hakikat kerjasama yang dibutuhkan apakah semua pihak terlibat dalam kerja suatu assembling produktif. Nah, kemudian yang ketiga adalah sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mengelola dan melaksanakannya. Jadi ketiga hal ini adalah faktor-faktor yang sangat penting dalam menentukan berhasilnya atau gagalnya dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah tiadanya hambatan eksternal. Nah, ini juga faktor yang sangat penting. Kalau tidak ada hambatan dari eksternal, sudah dapat dipastikan bahwa kebijakan pendidikan yang kita terapkan di sekolahan itu pasti akan berhasil. Dan yang kedua adalah tersedianya sumber daya yang memadai. Jadi juga sebagai orang yang menentukan kebijakan pendidikan itu harus melihat kemampuan dari sumber daya kita, apakah mampu atau tidak mampu. Kalau mampu, maka itu kebijakannya bisa diterapkan. Kalau kita pertimbangkan, misalnya kebijakan tersebut kira-kira, sumber daya yang terdapat di lapangan ini pasti bisa dilaksanakan, maka bisa dipastikan kebijakan pendidikan itu akan berhasil kita implementasikan. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pendidikan yang bagus. Kalau kebijakan pendidikannya bagus, itu semua pihak akan mendukung. Jadi semua akan kerjasama untuk melaksanakan kebijakan pendidikan ini. Jadi sangat penting dalam menentukan kualitas dari kebijakan tersebut. Kemudian yang keempat adalah hubungan ketergantungan yang minimum. Jadi sebisa mungkin pada saat kebijakan pendidikan itu dikeluarkan, sebisa mungkin kita tidak ada yang namanya ketergantungan terhadap pihak eksternal maupun internal. Kemudian yang kelima adanya kesepahaman. Ini juga sangat penting dalam menjalin kerjasama antar organisasi atau sesama pihak internal ataupun kepada pihak eksternal. Jadi itu harus adanya satu tujuan, satu kesepahaman. Kemudian selanjutnya adalah kesepakatan terhadap tujuan pendidikan. Ini juga sangat penting. Jadi ketika kita memiliki satu tujuan yang sama, satu visi dan misi yang sama, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan tersebut dapat diterapkan dengan baik. Selanjutnya adalah tugas yang ditetapkan dengan sesuai dengan urutan yang tepat. Ini juga sangat penting ya. Jadi ketika menempatkan tugas itu harus memikirkan urutan-urutan
maupun kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya kita. Selanjutnya adalah komunikasi dan koordinasi yang lancar. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dengan komunikasi dan koordinasi yang lancar, maka bisa dipastikan bahwa kita bisa menerapkan kebijakan pendidikan ini dengan baik. Kalau tidak adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, atau seperti mungkin pihak pemerintah ataupun pihak swasta, sekolah swasta, itu semuanya koordinasi dan komunikasi semuanya harus lancar. Mau di lingkungan sekolah maupun itu di luar lingkungan sekolah, semuanya harus memiliki komunikasi yang baik satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah adanya dukungan otoritas. Ini tentu sangat penting. Dengan adanya dukungan otoritas, maka dapat dipastikan kebijakan pendidikan itu bisa berhasil kita terapkan. Nah, selanjutnya adalah kegagalan implementasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tidak bisa diimplementasikan. Jadi, sebagus apapun kebijakan pendidikan tersebut, kalau tidak bisa diimplementasikan, itu juga akan menjadi hasil yang sia-sia. Kemudian yang kedua adalah ini ada beberapa poin yang mempengaruhi kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikannya. Jadi yang pertama adalah bad policy, ditandai dengan perumusan asal-asalan, kondisi dan dukungan internal yang belum siap, kondisi eksternal yang tidak memungkinkan. Jadi ketika kebijakan tersebut dikeluarkan, baik itu dari pihak pemerintah atau ada kebijakan pendidikan dari lingkungan sekolah itu sendiri, harus memikirkan kondisi internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua adalah bad implementation. Jadi ini juga sangat mempengaruhi. Jadi sebagai orang yang melaksanakan kebijakan pendidikan ini, kalau tidak mengerti terhadap kebijakan pendidikan ini, maka dapat dipastikan bahwa itu bisa gagal dilaksanakan atau gagal diterapkan. Kemudian ya tidak beruntung. Jadi bagaimanapun bagusnya kebijakan pendidikan itu, kalau dipengaruhi beberapa faktor ini yang sudah tertera di slide itu, sudah dapat dipastikan kebijakan pendidikan tersebut gagal kita praktekkan. Nah, kemudian hal penting dalam interaksi pada tahapan pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan. Poin pertama, formulasi tujuan kebijakan harus jelas, termasuk kelompok sasaran, siapa yang berperan di dalamnya, dan bagaimana kebijakan tersebut bisa dilaksanakan. Jadi ada caranya. Jangan sampai kebijakan yang kita keluarkan tapi tidak ada cara yang diberikan untuk dilaksanakan. Itu juga tidak bisa. Nah, yang kedua adalah dana pendukung tersedia secara proporsional, atau tanpa dana mustahil kebijakan akan terrealisir. Jadi ini juga sudah sangat jelas ya. Selanjutnya adalah faktor penyebab implementasi tidak berjalan dengan baik. Yang pertama, faktor organisasi, yaitu persepsi yang berbeda dan benturan kepentingan yang berlainan baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta. Solusi yang bisa diberikan adalah perlu koordinasi dan ketaatan organisasi di bawah pada instansi yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor politik. Legalisasi tentang isu yang masih kabur sebagai akibat dari tujuan yang belum jelas atau log rolling. Nah, solusi yang bisa diberikan adalah para analisis kebijakan pendidikan perlu menghindari hal seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Kemudian, nah, di sini saya ingin berbagi tips sedikit ya kepada kita semua, bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya komitmen. Nah, itu sangat penting. Jadi pada saat kita menjalankan kebijakan ini harus ada komunikasi yang baik antara organisasi maupun itu dari pihak eksternal maupun pihak internal. Kemudian juga harus ada komitmen. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa implementasi tersebut bisa kita implementasi kebijakan pendidikan tersebut bisa berhasil kita terapkan. Nah,
Ini dia beberapa tips dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.